Pernahkah Anda merasa lelah batin yang teramat sangat karena himpitan hutang yang terus menanggung? Anda mungkin sedang banting tulang memeras keringat setiap hari, tetapi rasanya pintu rezeki masih tertutup rapat dan tagihan terus menghantui. Jika Anda sedang berada di titik terendah itu, tolong tenangkanlah hati Anda. Sejenak dan tariklah nafas secara perlahan. Percayalah bahwa ujian ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan cara rahmat langit menyapa Anda. Karena insya Allah kita akan menemukan rahasia dengan sebelum memejamkan mata yang bisa jadi adalah jawaban atas doa Anda selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali, sahabat Al-Haqi yang senantiasa dirahmati dan sayangi oleh Allah SWT. Semoga pertemuan kita melalui tayangan ini menjadi aspek turunnya hidayah dan jalan keluar atas segala permasalahan hidup. Saya bersyukur kita bisa saling menyapa dan berbagi kebaikan di tengah kesibukan duniawi yang begitu menguras tenaga pikiran kita. Saya mendoakan dengan sangat tulus. Semoga siapapun yang mendengarkan pesan ini dan sedang terbelenggu lilitan hutang segera diangkat beban hidupnya. Semoga Allah SWT mengganti setiap tetes air mata kecemasan Anda dengan limpahan rezeki yang berkah dan berlimpah. Harapan terbesar saya adalah rezeki tersebut datang dari arah yang tidak pernah Anda sangka sama sekali. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa kebaikan ini menembus langit dan segera diijabah oleh Yang Maha Mengabulkan. Malam hari seringkali berubah menjadi momen yang menakutkan ketika pikiran tentang kewajiban dan hutang terus membayangi pikiran kita. Namun, kita sering lupa bahwa di balik setiap kesulitan yang menghimpit ada jalan keluar ajaib yang telah dipersiapkan khusus untuk kita. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5, bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Janji ini adalah jaminan mutlak bagi hambanya. Dan halaman penutup hari ini yang akan kita bahas adalah kunci pembuka kemudahan tersebut. Sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia menarik rezeki ini, saya mengajak Anda untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai jejak kebaikan. Sudi kiranya Anda juga menuliskan tanda hadir serta dari kota asal mana Anda menyimak di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai taman doa yang indah, tempat kita saling mengaminkan harapan satu sama lain. Semoga doa tulus yang kita panjatkan untuk saudara kita akan kembali menjadi kebaikan ganda bagi kehidupan kita sendiri. Perasaan cemas yang selalu datang melewati keheningan malam sungguh adalah hal yang sangat manusiawi untuk Anda rasakan saat ini. Anda sama sekali tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan tidak perlu merasa bersalah jika sesekali merasa lelah atau ingin menyerah. Tangisan diam-diam yang Anda tumpahkan di atas sajadah justru menjadi bukti bahwa Anda masih memiliki hati yang sangat terhubung dengan Sang Maha Pencipta. Justru di titik hadir ketika kita merasa tidak lagi memiliki kekuatan, disitulah pertolongan Allah SWT sedang bersiap untuk turun menyelimuti kita. Mari kita renungkan sejenak sebuah kisah indah yang pernah dialami oleh seorang sahabat, yakni Zubair bin Awam. Beliau dikenal sebagai salah satu sahabat hebat. Namun, ketika wafat, beliau ternyata meninggalkan tanggungan hutang yang mencapai lebih dari 2 juta dirham. Sang anak yang bernama Abdullah bin Zubair merasa sangat kebingungan memikirkan bagaimana cara melunasi hutang ayahnya yang terlihat mustahil untuk dibayar. Namun, Zubair bin Awam sebelumnya telah berpesan
dengan penuh keyakinan bahwa jika menemui kesulitan dalam membayar hutang, mintalah pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban sungguh terjadi dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal bagi hitungan matematika manusia pada umumnya. Berkat doa yang tulus, dipanjatkan dan keyakinan utuh kepada Sang Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi aset peninggalan tersebut hingga nilainya berlipat ganda secara menakjubkan. Pada akhirnya, seluruh hutang besar itu berhasil dilunasi tanpa sisa sedikit pun, membawa kelegaan yang luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kisah nyata ini menjadi bukti valid bahwa urusan pelunasan hutang miliaran sekalipun adalah hal yang sangat kecil di hadapan kebesaran Ilahi. Hal ini sangat sejalan dengan sabda lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari yang menenangkan hati kita semua. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat tulus untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan untuk menunaikan hutang tersebut. Pelajaran berharga dari sejarah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memandang masalah dari seberapa besar nominal angka yang membebani hidup. Kita harus memfokuskan pikiran pada seberapa tidak terbatasnya kekuasaan zat yang menguasai seluruh pemberhandaraan kekayaan langit dan bumi. Untuk menjemput keajaiban serupa dan melunasi hutang dalam kehidupan Anda, ada sebuah amalan pamungkas yang sangat ringan di lisan namun luar biasa dahsyat. Amalan tersebut adalah melantunkan zikir Ya Fatah Ya Razak sebanyak 11 kali tepat sebelum Anda benar-benar memejamkan mata untuk tertidur di malam hari. Bacalah asma agung ini dengan hati yang sangat pasrah, seolah-olah Anda sedang meletakkan seluruh beban hutang dan masalah hidup langsung ke hadapannya. Biarkan getaran asma ini meresap ke dalam jiwa, membawa kedaliman yang menggantikan segala kecemasan duniawi Anda. Mengapa gabungan asma ini begitu menakjubkan? Efeknya bagi pemulihan kondisi finansial dan batin kita. Nama Ya Fatah memiliki makna yang maha pembuka, yang berkuasa membuka segala pintu yang tertutup rapat, termasuk pintu rezeki dan pintu jalan keluar dari masalah pelik. Sementara itu, nama Ya Razak berarti yang maha taat dari rezeki, yang senantiasa mengalirkan karunia-Nya tanpa henti dan tanpa batas kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Para ulama salafus salih telah lama mengenalkan gabungan dua nama indah ini sebagai kunci rahasia untuk mengetuk pintu langit dengan sangat kuat. Kehebatan nama agung ini ditegaskan secara indah dalam Al-Quran surat Saba ayat ke-26 yang bisa menjadi pegangan kita. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dirinya sebagai yang maha pemberi keputusan dan maha mengetahui atas segala urusan hidup hambanya. Ketika Anda menutupi hari yang sangat melelahkan dengan memanggil nama Ya Fatah Ya Razak, Anda pada hakikatnya sedang mengundang campur tangan ilahi secara langsung. Anda mengizinkan Sang Pencipta untuk bekerja mengatur rezeki Anda tepat pada saat Anda sedang beristirahat melepaskan lelah fisik. Oleh karena itu, jangan pernah merasa kaget jika keesokan harinya atau di hari-hari berikutnya akan bermunculan keajaiban yang mengetuk pintu rumah Anda. Mungkin hal ini datang melalui peluang usaha baru yang menguntungkan, uluran tangan seseorang yang sama sekali tidak berlibat sebelumnya, atau kemudahan urusan. Semua itu adalah cara kerja langit yang merespon panggilan zikir dalam nama Anda. Menyusun skenario terbaik untuk melunasi hutang-hutang Anda. Yakinlah bahwa tidak ada doa yang menguap sia-sia ketika diucapkan dengan penuh kerendahan hati di penghujung hari yang sunyi. Merutinkan awalan zikir Ya Fatah Ya Razak sebanyak 11 kali sebelum tidur sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar meminta kebutuhan materi.
Amalan ini secara perlahan namun pasti akan membentuk sebuah pola pikir spiritual yang sangat kuat, menuntun kita untuk mengubah mentalitas yang sebelumnya selalu rintik dan cemas. Melalui zikir ini, kita bertransformasi menjadi hamba yang ikhlas dan tenang, sehingga rezeki sendirilah yang justru berpaling mengejar dan mencari keberadaan kita. Anda pada akhirnya belajar melepaskan kendali atas segala hal yang di luar batas manusiawi, lalu menyerahkan secara utuh kepada zat memegang seluruh kendali alam semesta. Oleh karena itu, berhentilah menyiksa batin dan fisik Anda dengan rentan tangisan keputusan di setiap pergantian malam yang sunyi. Mulailah mengusap air mata Anda dan berusaha untuk tersenyum dengan penuh keyakinan menyambut datangnya keajaiban di esok hari, karena Allah SWT tidak akan pernah menguji seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadikanlah malam ini sebagai sebuah titik balik dan permulaan baru di mana Anda benar-benar berdamai dengan kenyataan hidup yang sedang berjalan. Tawakkallah sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun, dan tidurlah dengan hati yang damai seolah semua beban hutang Anda telah diambil olehnya. Hal ini sejalan dengan pesan tadi Ibnu Athaillah yang mengingatkan kita bahwa mengistirahatkan pikiran dari mengatur urusan yang sudah dijamin oleh Allah adalah anugerah kebebasan sejati. Sahabatlah hobi yang dirahmati Allah, mari kita melangkah bergandeng tangan menyambut perubahan luar biasa ini pada malam ini juga. Silahkan tuliskan di kolom komentar kalimat saya terima ijazahnya sebagai bentuk ikatan niat suci yang menggerakkan hati Anda untuk meridimkan zikir mulia ini. Saya pribadi sangat menantikan Anda untuk kembali ke video ini nantinya demi membagikan cerita keajaiban yang telah Anda alami. Anda jika sangat dipersilahkan untuk sekedar menyusun keluh keseharian dan permintaan tema video selanjutnya agar kita bisa terus saling mendukung dalam kebaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi agar tali silaturahmi penuh berkah ini senantiasa tersambung erat tanpa pernah terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.